Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Adia Wulandari dari SIG 2022 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek praktikum PGPPL dengan menggunakan Ionic Ionic Framework. Nah, pada acara 3 kali ini kita akan pengaplikasian halaman register untuk melakukan login. Nah, pertama itu membuat guard service-nya terlebih dahulu. Di sini kita melakukan import statement. Lalu di sini describe out guard, yang dimana guard ini diuji untuk melindungi rute berdasarkan status autentikasi. Nah, di sini ada guardnya out guard, ini ada store, ini store dari app state, lalu ini router itu dari router. Nah, ini ada before each, yang dimana ini dengan testbed configure testing module, yang dimana ini mengonfigurasi testing module dengan import yang diperlukan seperti router module, store module untuk forward, dan ini router module untuk forward login dari login reducer. Nah, di sini juga ada guard testbed inject out guard, ini store dari store, router dari router. Nah, di sini selanjutnya ada 3 kategori tes, yang dimana ini ada should allow long user to access page, ini juga ada ini untuk page is user is not logged, dan ini to send to the login page. Nah, untuk yang pertama ini menguji apakah pengguna sudah login dengan mengakses halaman. Nah, jika iya, ini ada login sukses. Lalu ini yang kedua, ini menguji apakah pengguna yang belum login tidak diizinkan ke halaman atau mengakses halaman, yang dimana ini menggunakan to be false, yaitu untuk menolak aksesnya. Nah, yang terakhir di sini menguji apakah router navigate ini dipanggil untuk mengarahkan pengguna ke halaman login ini jika aksesnya itu ditolak. Selanjutnya kita pada outguard service TS, yang dimana ini kita melakukan import beberapa statement. Lalu ini ada injectable, yaitu provide route, yang dimana ini menandai bahwa outguard adalah service yang dapat diinject, dan provide the in ini memastikan bahwa service ini disediakan di seluruh aplikasi. Lalu ini ada kelas untuk outguard, yang dimana implementasinya itu can load. Di sini ada constructor, yaitu private store-nya dari store app state, ada router dari router. Selanjutnya ini can load-nya observable, yaitu boolean. Return di store select dari login, ini tag-nya sekali, ngambilnya datanya dari sekali. Lalu ini switch ke map dari login state. Jika login state itu is long in, jadi return-nya itu bersifat true. Terus this router dari navigate dari login, return-nya bersifat false. Selanjutnya yaitu register page from specs. Sini kita melakukan import juga beberapa statement. Lalu ini ada describe register page from, yang dimana ini berisi let register page from dari register page from-nya dari from group. Lalu ini before each-nya, yang dimana ini di dalamnya ada beberapa kategori tes yang menguji apakah beberapa field dalam from tersebut itu tidak valid ketika kosong, seperti name-nya ini, terus repeat password, lalu ini phone, ada address juga, berapa address. Lalu ini juga digunakan untuk menguji apakah field email itu jika diisi dengan email itu tidak valid. Lalu menguji field password itu harus dengan 7 karakter. Ini password.
ini untuk 7 karakter. Lalu menguji repeat password tidak valid jika tidak sama dengan passwordnya ini. Terus juga ini untuk menguji apakah secara keseluruhan dari data tersebut valid ketika semua field diisi dengan nilai yang sesuai. Set value-nya sesuai ini. Any name, terus emailnya, any password, dan lain-lain. Sekarang buka register page form TS. Sini juga import statement, lalu export class untuk register page form, yang dimana ini ada juga berisi constructor. Yang ini menganalisis instance form builder dan membuat form menggunakan metode create form. Nah, create formnya itu berisi email, password, repeat password, phone, address, street, number, neighbor, complement, zip code, state, city. Nah, create form ini form group yang metodenya membuat dan mengkonfigurasi form dengan berbagai kontrol dan untuk melakukan validasi. Nah, ini validasinya bersifat required. Nah, selanjutnya ini ada set address, yang dimana ini metode untuk mengisi field address dalam form dengan data yang diperoleh dari object place, yang dimana ada street, terus number, neighborhood, zip code, city, dan state. Selanjutnya ini untuk get from, untuk mengambil formnya, mengembalikan instant dari form group dari form yang telah dibuat. Selanjutnya ini ada function untuk match password and repeat password. Ini dari form group validator, yang fungsi validator custom yang memastikan bahwa nilai password dan repeat password itu sama. Jika tidak sama, mengembalikan objek validasi ke isn't matching, dan isn't matchingnya itu bersifat true, seperti itu. Lalu ini ada function untuk find street, find address number, find neighborhood, zip code, state, dan city. Ini dari address, yang dimana fungsi ini belum diimplementasikan dan seharusnya menguraikan komponen alamat dari object place-nya. Lalu ini selanjutnya register model TS. Di sini kita menambahkan shared module, yang dimana ini jika di video dari Paul itu menggunakan error message komponen, tapi sini tidak bisa karena ini dideklarasikan di dua modul, yaitu login dan register modul, jadi kita menggunakan shared modul. Nah, selanjutnya register page HTML. Nah, register page HTML ini kita menambahkan form group, yaitu register form, yang dimana ini untuk get form. Di sini berisi name dengan beberapa error message. Kita menambahkan error message juga. Di sini digunakan untuk menambahkan pesan kesalahan yang relevan berdasarkan status validasi fieldnya. Di sini ada name-nya, ini ada emailnya, password juga. Nah, di sini pada bagian email ini ada dua, yaitu jika email is minority dan email is invalid. Jika tidak diisi itu nanti akan ada muncul pesan email is minority, dan jika emailnya udah benar itu is invalid gitu. Ini juga sama pada password. Ini yang password itu harus sesuai karakternya, harus diisi 6 karakter gitu, atau minimal itu 6. Nah, untuk yang bagian repeat password ini harus sama atau disamakan dengan passwordnya, seperti itu. Ini juga berlaku pada bagian address juga.
Selanjutnya pada register page.ts. Di sini kita melakukan import, lalu ini ada describe register page yang digunakan untuk menyusun tes untuk komponen pendaftaran. Lalu di sini ada before each, ini mengkonfigurasi testing modul dengan import dan deklarasi yang diperlukan. Selanjutnya ini ada kategori tes, beberapa kategori tes. Lalu ini ada click on register button, yang dimana ini mensimulasikan klik pada tombol register. Lalu ini ada function fill form, yang dimana ini mengisi form dengan nilai valid untuk pengujiannya. Lalu di sini ada register page.ts. Di sini ada komponen yaitu selector, ada template URL, stop. Selanjutnya ini ada import class untuk register page, yang dimana implementasi ini ada on init dan on destroy. Di sini register form, ini instansi dari register page form yang menyimpan dan mengelola form pendaftaran. Lalu register stage subscription, di sini subscription untuk memantau perubahan state dari pendaftarannya. Selanjutnya ng on init digunakan dipanggil saat komponen diinisialisasi, terus mengatur form pendaftaran dan memulai memantau stage dari register atau pendaftarannya. Selanjutnya untuk destroy dipanggil saat komponen dihancurkan, lalu membatalkan subscription untuk mencegah kebocoran memori. Jadi ini bersifat unsubscribe gitu. Lalu ini ada beberapa metode, yang dimana ini ada register, ada grep form, lalu registered, terus ada error, terus ini ada toggle loading. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan indikator loading berdasarkan status di registering. Selanjutnya ini ada pembuatan create, state, action, dan reducer. Nah, untuk pembuatan file ini, di sini kita, untuk bagian shared modulnya, di sini kan tadi tidak bisa error message komponen. Nah, kita menambahkan pada shared modulnya di deklarasi dan import bagian file shared modul. Selanjutnya untuk bagian address, di sini kita melakukan export class address yang berisi beberapa address, yaitu address sendiri, number, complement, neighborhood, zip code, city, dan state. Lalu di sini user string, user registernya ini ada name, email, password, phone, dan address ini diambil dari file address ts seperti itu. Selanjutnya ini ada register ts. Di sini ada error any yang menyimpan informasi mengenai kesalahan yang terjadi selama proses, dan any ini dapat berupa apa aja tipenya. Lalu ini ada registered, yaitu boolean, dan registering boolean juga. Lalu selanjutnya register action, dimana ini digunakan untuk memicu dan mengelola alur kerja pendaftaran, yang dimana register mulai proses ini untuk create action register, ini untuk memulai, yang dimana ini user register dari user register. Lalu ini untuk register sukses, dan ini fail yang bersifat jika terjadi kesalahan seperti itu. Selanjutnya ini register reducer. Di sini initial state-nya mendefinisikan state awal untuk fitur pendaftar yang diambil dari app initial state.register. Lalu di sini ada reducer. Reducernya mengolah perubahan terkait perubahan state
terkait register, seperti memulai pendaftaran. Di sini ada register, terus register sukses dan register fail. Lalu kita masuk ke register store. Nah, di sini di register store ini ada beberapa kategori juga, yang dimana ini memastikan bahwa register dari reducernya merespon dengan benar terhadap beberapa action seperti register sukses, dan register fail. Nah, ini untuk register reducernya. Selanjutnya ada app state, yang dimana ini kita harus menambahkan untuk register state agar dapat pengaplikasiannya itu dapat masuk ke registernya. Nah, ini juga untuk App Store modul ini menambahkan register efek. Nah, di dalam register efeknya itu ini digunakan untuk mengelola aksi terkait pendaftaran pengguna, yang dimana di script register efek ini ada efek, action yang diambil dari action, lalu error, user, dan user ID, yaitu any user ID. Sini out service mock, yang dimana ini digunakan untuk menggantikan out service asli, kemungkinan untuk mensimulasikan perilaku pendaftar tanpa menghubungi server nyata. Nah, di sini testbed konfigurasinya menyiapkan lingkup pengujian untuk efek dengan konfigurasi yang meliputi store dan modul efek. Store dan modul efek ini. Nah, ini ada beberapa statement, yaitu ada dua, yaitu sort register return success atau register error. Nah, ini register errornya itu register emailnya itu harus email sesuai gitu. Selanjutnya ini ada register efek, yang dimana ini ada injectable, lalu ini export classnya itu dari register efek, yang dimana constructor ini isinya ada action dan out service yang menginjeksi dependensi untuk mendapatkan aksi yang masuk dan memanggil layanan pendaftaran. Lalu untuk bagian registernya ini definisi efek yang mengelola proses pendaftaran, yang mendengarkan aksi register memanggil layanan pendaftaran dan menghasilkan aksi register sukses atau register fail, seperti itu. Nah, ini nanti filenya itu isinya error. Lalu login test page. Nah, ini kita hanya menambahin ini nav controller, yang dimana itu. Lalu ini ada beberapa nav controller ya. Nah, nav controller ini digunakan untuk mengelola navigasi dalam aplikasi. Nah, dalam aplikasi ini nav controller itu untuk masuk ke dalam menu home. Jadi selanjutnya akan masuk ke register. Lalu kita dapat mengisi registernya. Nah, ini harus sesuai ya, makanya nggak sesuai itu nanti akan muncul kayak password and repeat password are different. Jadi kita harus memasukkan dengan password yang sama, seperti itu. Selanjutnya ini kita dapat isi hour, terserah, biar cepat saja. Nah, ini juga nggak diisi itu akan muncul message ini, dan ini berlaku untuk semuanya ya. Itu lalu kita register. Nah, setelah diregister akan muncul ke halaman home, dan ini menyatakan bahwa skrip kita acara 3 telah berhasil. Lalu selanjutnya, nah, pada Google API atau Application Programming Interface itu menyediakan beberapa layanan dan alat untuk memungkinkan pengembangan untuk integrasi fungsional Google ke dalam aplikasi. Nah, dalam Ionic Server sendiri
API Google itu digunakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan Google seperti Google Maps, Google Place, Google Authentication ke dalam aplikasi yang berbasis hybrid ini atau yang kita gunakan ini. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan API Google karena sifatnya berbayar, jadi kita hanya sampai register untuk masuk ke home atau melakukan register seperti itu. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.